Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Soleh Ibnu Hayyan semuanya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ide pokok dalam suatu teks atau paragraf ya. Bagaimana? Anak-anak semuanya sudah bisa? Alhamdulillah, barakallah. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai ide pokok. Dan yang sekarang akan kita pelajari adalah menemukan ide pokok pada teks lisan. Sebelumnya kita ucap basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sudah mempelajari ide pokok dan sudah tahu cara menemukannya pada sebuah teks atau paragraf. Coba Ustazah tanya, apa itu ide pokok? Ya, ide pokok itu adalah inti permasalahan pada sebuah teks. Nah, setiap teks itu memiliki beberapa paragraf dan setiap paragraf memiliki ide pokoknya masing-masing. Jadi, misal dalam sebuah teks memiliki 5 paragraf, bisa jadi teks tersebut juga memiliki 5 ide pokok. Nah, untuk mempermudah kita mencari ide pokok, anak-anak dapat menggunakan bantuan tabel untuk menemukan ide pokok pada setiap paragraf pada sebuah teks. Dapat kalian lihat contohnya di buku Bupena halaman 31. Nah, selain pada teks tulis, ide pokok juga dapat ditemukan pada teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan seseorang. Bisa berupa hasil wawancara atau tanya jawab dengan seseorang ataupun teks tulis yang dibacakan. Nah, berbeda dengan cara menentukan ide pokok pada teks tulis. Untuk menemukan ide pokok pada teks lisan, kamu harus yang pertama mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, catat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan. Selanjutnya, temukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari pembicaraan. Selanjutnya, temukan ide pokok dari teks lisan tersebut berdasarkan kalimat utamanya. Kemudian, tulis setiap ide pokok yang didengar ke dalam sebuah tabel. Barulah kamu dapat menemukan ide pokok dari teks lisan yang kamu dengar tadi. Coba dengarkan teks ini ya. Kesehatan lingkungan di Kampung Bajo. Salah satu masalah pemerintah kita adalah rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Contohnya, di Kampung Bajo, Kecamatan Kalidupa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Air tidak tersedia dengan layak. Kondisi rumah masih jauh dari standar kesehatan. Sanitasi tidak mendukung. Semua itu menjadi indikasi rendahnya tingkat kesehatan lingkungan atau masyarakat Kampung Bajo. Apa ide pokoknya? Ya, masalah pemerintah adalah rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Cara menemukan ide pokok teks percakapan sama dengan menemukan ide pokok pada teks lisan. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan ide pokok pada teks percakapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Kemudian mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Selanjutnya, menentukan topik teks percakapan. Setelah itu, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Kemudian, barulah kita menentukan ide pokok yang terkandung pada kalimat utamanya.
Nah, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama teks percakapan tadi ya. Nah, bagaimana cara agar kita bisa menceritakan kembali sebuah teks yang sudah kita baca atau kita dengar dengan bahasa kita sendiri? Kita dapat menceritakan kembali apa yang kita baca atau kita dengar dengan bahasa kita sendiri dengan cara mengembangkan ide pokok yang sudah kita temukan. Nah, ide pokok dapat menjadi gagasan dasar dalam membuat paragraf. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah catat informasi penting. Kemudian, buat ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, buat kalimat utama yang berisi ide pokok. Kemudian, buat kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Itu digunakan sebagai kalimat pengembang. Setelah itu, perhatikan juga ejaan dan pemilihan kata dalam membuat kalimat. Selanjutnya, susun kalimat utama dan kalimat pengembang menjadi teks baru yang urut. Bagaimana, sudah memahaminya anak-anak? Coba lakukan ini untuk menguatkan pemahaman anak-anak semuanya. Baca teks percakapan yang ada di buku Bu Pena halaman 36. Di situ terdapat teks percakapan antara Adi dengan Pak RT. Setelah dibaca, lakukan 4 poin yang diperintahkan di akhir teks pada buku tersebut. Oke, semangat mencoba ya. Anak-anak, semoga dapat mengerjakan dan dikerjakan di buku tugas ya. Sekian penjelasan dari Ustazah Harun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.